S-T-A-R star, seperti bintangku bersinar terang. S-T-A-R star, ku pancarkan kemuliaan Tuhan. S-T-A-R star, seperti bintangku bersinar terang. S-T-A-R star, ku ceritakan kabar kemenangan. Are you ready? Siap-siap, siap-siap, Sang Raja Damai akan datang. Juru selamat lahir di kota Daud, kabar suka bagi manusia percaya. Aku, kamu, dan kita semua dipanggil ceritakan kabarnya. Siap-siap, siapkan dirimu. Siap-siap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. S-T-A-R star, seperti bintangku bersinar terang. S-T-A-R star, ku pancarkan kemuliaan Tuhan. S-T-A-R star, seperti bintangku bersinar terang. S-T-A-R star, ku ceritakan kabar kemenangan. Are you ready? Siap-siap, siap-siap, Sang Raja Damai akan datang. Bintang timur membawa para majus, datang menyembah bayi Yesus yang kudus. Meskipun kecil di mata dunia, kita bisa jadi terangnya. Siap-siap, siapkan dirimu. Siap-siap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. S-T-A-R star, seperti bintangku bersinar terang. S-T-A-R star, ku pancarkan kemuliaan Tuhan. S-T-A-R star, seperti bintangku bersinar terang. S-T-A-R star, ku ceritakan kabar kemenangan. Aku siap jadi bintang terang. Start! Senin besok udah PAS semester ganjil. Banyak banget yang harus dipelajari. Wah, sudah akhir semester ganjil aja. Itu artinya bentar lagi Natal ya. Pasti Natalnya di rumah aja lagi seperti tahun lalu. Wah, sudah 2 kali ya Natal pada masa COVID-19. Iya ya, ini kan jadi kedua kalinya kita ibadah Natal di rumah. Bosen sih, gak bisa liburan, gak bisa main sama teman di gereja, gak bisa datang langsung ke gerejanya. Ya mau gimana lagi, kalau tetap ngotot kan berbahaya. Virus COVID ini memang berbahaya. Wajar aja kita takut. Tapi kalau dipikir-pikir, ada banyak hal yang perlu disyukuri. Papaku masih bisa bekerja. Mamaku terpaksa berhenti kerja karena tempat kerjanya tutup. Tapi dengan begitu, mamaku bisa bantu aku dan adik belajar online. Banyak hal yang sulit, namun ada juga yang perlu kita syukuri. Harapan selalu ada untuk kita semua. Benar nggak teman-teman? Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Wah, kalau kakak lihat nih,
Semuanya sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, jangan lupa, Alkitabnya sudah siap semua kan? Karena kita hari ini mau sekolah minggu. Nah, sekolah minggu kali ini spesial ya adik-adik. Tadi sudah ada penyalaan lilin di awal. Adik-adik tahu kenapa? Karena hari ini adalah minggu Advent yang pertama dalam masa-masa Advent. Masa-masa Advent itu apa sih, Kak? Masa-masa Advent adalah masa-masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, jadi kita akan memasuki masa-masa penantian dan pengharapan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak hari ini nggak sendirian loh. Kakak juga ada teman. Kakak panggil ya. Kak Imelda. Kak Imelda. Halo adik-adik. Sudah. Nanti kakak panggil lagi. Ya. Dah. Dah, adik-adik. Untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama mau nyanyi "Oh Datanglah Immanuel" yang belum bisa sambil belajar ya. Ayo kita bernyanyi. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami semua sudah bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih juga kami masih bisa mengikuti sekolah minggu lewat online. Saat ini kami siap mau mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan. Dan sekolah minggu pada minggu Advent pertama ini. Tuhan pimpin kami yang ada di rumah, agar kami semua bisa mengikuti sekolah minggu dengan tenang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat setia kepada kita. Sudah selayaknya juga kita tetap hidup setia dan taat hanya kepada Tuhan. Di masa Advent ini, di masa kita menantikan kedatangan Juru Selamat untuk lahir ke dunia menjelang masa Natal, kita tetap semangat dan bersorak, bersuka cita. Banyak hal yang sudah kita lalui
sepanjang perjalanan hampir 2 tahun, kita merasa kadang kita sendiri, kita merasa kadang kita gak punya teman, gak bisa kemana-mana, kita kadang merasa aduh bosan. Tapi kita harus percaya bahwa kita punya satu sobat yang sangat setia kepada kita. Siapa? Iya, dia adalah Yesus yang tetap setia, yang menjadi sobat kita, bahwa Yesus itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sheni. Kak Imel mau ajak adik-adik semua kita sama-sama bernyanyi Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku, sobatku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tadi kita sudah menyanyi puji Tuhan dengan semangat, juga sudah menari buat Tuhan dengan gerakan-gerakan kita. Sekarang tiba waktunya kita mau duduk diam, mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk duduk diam dan fokus, dan memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, tahu nggak adik-adik kalau minggu ini tuh kita memasuki minggu Advent Natal yang pertama. Tahu nggak apa itu minggu Advent? Ya, Advent itu artinya kedatangan. Minggu Advent adalah minggu persiapan atau penantian akan kelahiran Juru Selamat sesuai dengan janji Allah. Siapa ya Juru Selamat yang dimaksud? Udah pada tahu ya? Betul, Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus, disebut juga Mesias. Nah, di Komisi Anak GKI Bunda Sudi di sekolah minggu kita menyebutnya dengan kegiatan START atau siap-siap tunggu Tuhan Yesus lahir, supaya adik-adik gampang ingatnya. Nah, sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan, yuk kita dengar bacakan firman Tuhan hari ini dari Yesaya 11 ayat 1-10 bagi kita semua. Yesaya 11 ayat 1-10. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan tahu yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan, tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas diri dengan kejujuran. Ia akan menghadapi dengan perkataan yang seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan menyentuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tidak terikat, gajah ikan sehingga akan tinggal bersama domba, dan mata kumpul akan berlahir di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menghidupinya. Lembu dan perempuan akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami. Seperti lembu, anak yang lucu akan main-main dekat lingkungan hidup, dan anak yang cerai lucu akan mengeluarkan tangannya di samping ular dan kuda. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang bernafsu di seluruh bumi yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada yang itu baru dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan
Adik-adik mulia. Adik-adik, seperti tadi sudah dibilang bahwa minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Damai yang akan datang. Bicara soal damai, adik-adik tahu damai nggak? Ada yang tahu nggak? Coba jawab. Oh, iya betul. Damai itu nggak berantem, betul. Damai itu rukun, benar juga. Damai itu nggak khawatir berlebihan, nggak takut berlebihan. Damai itu aman, tenang. Iya, benar semua adik-adik. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik buat lihat. Adik-adik tahu nggak foto ini? Nah, pernah ngerasain nggak? Ayo, siapa yang suka berebutan mainan sama saudaranya? Kalau lagi berebutan mainan gitu, ada damai nggak di situ? Betul, nggak ada, karena artinya nggak rukun nih adik-adik. Terus, kalau foto yang di sebelah sini nih, ayo, ngapain ini? Nah, kalau kayak gitu, ada damai nggak? Enggak ya, takut, diancam, bahkan ntar bisa berantem. Waduh, nggak ada damai ya adik-adik, takut yang ada. Terus beberapa waktu lalu ya, waktu awal-awal pandemi itu, tahun lalu sih kayaknya, kakak tuh sempat sedih deh lihat foto-foto yang beredar di berita. Nih, lihat nih kayak gini. Tahu nggak adik-adik ini foto apa? Namanya panic buying. Nah, orang-orang beli bahan makanan karena panik. Semua mereka beli banyak sampai orang lain nggak kebagian. Aduh, kalau orang lain nggak kebagian, gimana orang-orang tua kayak opa oma? Nanti mereka nggak bisa beli makanan, kasihan dong. Nah, ada damai nggak di situ adik-adik? Nggak ada ya, karena ada yang ngerasa khawatir dan tidak aman. Terus, habis itu lihat nih foto yang sebelah sini nih. Foto apa? Iya adik-adik, lagi pandemi tapi nggak mau pakai masker. Aduh, gimana kalau nggak pakai masker? Nanti bisa ketularan COVID. Udah gitu, dia bisa nularin COVID ke keluarga dan teman-temannya. Sedih kan adik-adik? Ada damai nggak adik-adik lihat foto kayak begitu? Enggak ya, karena kita ngerasa nggak aman juga. Kita khawatir kalau kita ketularan. Sedih banget Kak Sheni waktu itu. Nah, situasi tidak aman seperti itu juga dirasakan loh oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Iya, mereka diancam oleh bangsa Asyur namanya. Nah, tapi bangsa Israel ini waktu diancam dan merasa keadaan tidak damai, tidak aman, mereka bukannya datang kepada Tuhan, tapi mereka malah mengandalkan kekuatan sendiri dan berbuat semau mereka. Jadi kondisinya gimana? Bukan menyelesaikan masalah, tapi tambah kacau negara mereka. Nabi Yesaya mengingatkan mereka, ayo untuk kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tapi apakah bangsa Israel dengar? Tidak, mereka tidak mau dengar adik-adik. Tapi sungguh besar loh kasih Allah buat bangsa Israel. Allah lewat Nabi Yesaya mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan satu berita sukacita. Ya, akan lahir seorang Raja Damai. Wah, bangsa Israel sangat bersukacita dan berpengharapan besar pada janji Allah ini. Kenapa? Karena janji Allah ini menjadi pengharapan yang besar sekali bagi bangsa Israel. Mereka merasa demikian karena di kitab Yesaya dikatakan,
Setelah Raja Damai ini hadir, tidak ada lagi perseteruan atau pertengkaran. Yang ada adalah rasa damai dan tenang. Seumpama binatang macan tutul bisa berbaring di samping kambing. Kebayang ya adik-adik, biasanya kambing itu takut pasti sama macan tutul, pasti kabur, takut dimakan. Tapi mereka bisa hidup berdampingan. Yang kedua, seumpama anak lembu dan anak singa yang makan rumput bersama-sama dan anak kecil menggiringnya. Ini juga menunjukkan suasana yang rukun. Lalu seumpama apa lagi? Lembu dan beruang yang sama-sama makan rumput. Anaknya sama-sama berbaring. Wah, akur sekali ya. Lalu yang terakhir, anak yang menyusui atau masih kecil sekali, masih bayi, main dekat ular tedung. Ular tedung itu ular berbisa ya adik-adik sebetulnya. Nah, ini adalah perumpamaan yang Tuhan pakai untuk menggambarkan bagaimana pihak-pihak yang tadinya berseteru atau bermusuhan nanti bisa hidup damai. Adik-adik, tapi ingat ya, jangan pegang binatang sembarangan. No, jangan pegang ular, itu berbahaya. Kalau adik-adik mau pegang binatang, diawasi papa mama ya. Ini hanyalah perumpamaan yang ada di Alkitab. Oke? Nah, adik-adik, lewat pembagian firman hari ini, kita diingatkan 3 hal. Pertama, selalu mengandalkan Tuhan. Ya, tadi bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan, semua tambah kacau. Kita jangan ya, belajar mengandalkan Tuhan yuk. Lalu yang kedua, Yesaya berkata, Yesus adalah Raja Damai. Mari selalu berpengharapan kepada Dia. Ketika masalah datang, berdoa dulu. Percayalah, Tuhan akan memberi kita petunjuknya. Nah, kakak mau kasih lihat nih sekarang 1 foto. 2 deh. Lihat ya, yang pertama nih. Apa nih? Iya, orang-orang mulai divaksin. Kakak happy loh. Kalau orang-orang mulai divaksin, berarti lingkungan akan semakin sehat. Orang-orang akan semakin lebih tahan terhadap COVID. Lalu yang kedua, ini foto apa? Iya, orang-orang mulai berbagi, membantu sesamanya. Berarti ada kasih di dalamnya, ada damai di dalamnya. Bersukacita sekali kakak lihat foto-foto ini. Adik-adik, Tuhan Yesus datang membawa damai. Kita anak-anaknya bawa damai enggak? Nah, pembawa damai itu bisa dengan adik-adik tersenyum, menyapa, bersikap bersahabat dengan orang lain. Kalau di masa pandemi, adik-adik taat prokes, kerjakan tugas tepat waktu, bantu papa mama, itu pun juga pembawa damai. Kiranya kita semua diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Mengandalkan Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, dan membawa damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Engkau ingatkan kami bahwa Engkaulah Sang Raja Damai. Pengharapan kami hanyalah kepadamu. Tuhan, mampukan kami, ingatkan kami akan siapa Engkau dalam hidup kami, dan kami boleh belajar mengandalkan Engkau dengan lebih dan lebih lagi. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk membawa damai dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Ya adik-adik, begitulah firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa. Doa 5 jari yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Yuk,
kita bersatu dalam Tuhan, lipat tangan, tundukkan kepala, satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk Mami dan Daddy yang penuh cinta. Terima kasih untuk kakak dan adik-adik yang baik. Kiranya Tuhan selalu berada dalam keluarga kami, sehingga kami akan selalu merasakan damai sejahtera penyertaan-Mu setiap waktu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Ya Tuhan, tolong berkati guru kami agar dapat mengajari kami dengan baik. Dan kiranya berkati kami agar bisa mengerti pengajaran yang diberikan guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkati pemerintah Indonesia, Presiden Indonesia, dan Wakil Presiden Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Berkati juga wali kota dan wakil wali kota Batam dalam menjalankan tugasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjaga dan menyertai kami pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merasa sakit dan sedih hati ya Tuhan. Berkatilah saudara kami yang sedang sedih hati agar mendapatkan penghiburan supaya bisa bersukacita kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah saudara kami yang sedang sakit juga. Berkatilah lewat makanan dan obat-obatan supaya bisa pulih dan sehat kembali, bisa beraktivitas kembali juga. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk diri kami sendiri. Berkatilah kami Tuhan agar menjadi anak yang lebih baik. Berkatilah kami juga Tuhan agar dijauhi dari virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus sungguh besar dalam hidup kita. Nah, saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, nanti minta tolong papa atau mama mengantarnya ke gereja. Atau bisa juga orang tua mentransfer melalui rekening gereja. Mari kita naikkan pujian kita, sama-sama kita bernyanyi, Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami mau berdoa supaya persembahan ini harum bagi Engkau. Kami mau berdoa supaya kami bisa menjadi persembahan yang baik juga bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua,
kita sudah mau selesai ibadah. Tapi ingat loh, ini kan sekarang kita dalam masa-masa Advent. Jadi, kita mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa akan ada kegiatan melalui Zoom di kelas masing-masing. Tapi ada 2 kelas loh. Kita bergabung nanti di kelas Batita Balita Pratama Madya dalam kegiatan kita di Advent ini, yaitu STAR. Iya, adik-adik, semuanya kita sama-sama ikut dalam kegiatan kita, aktivitas kita di masa Advent ini. Dan kami ingin adik-adik jangan lupa untuk mengikuti setiap kegiatan yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu nanti ya. Iya, mari Kak Andre, kita tutup ibadah kita hari ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan tinggal-tinggali yang lain, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah binasakan, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Oke Kak Imelda. Nah adik-adik, jangan lupa ya pesannya Kak Imelda untuk ikut seluruh aktivitas di masa-masa Minggu Advent ini. Ya adik-adik. Nah yuk, sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih telah memimpin kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih kami semua masih bisa sekolah minggu meskipun lewat online. Tuhan, kami juga saat ini dalam memasuki minggu Advent, kami mau terus berharap dan dengan semangat menanti kedatangan-Mu. Kami mau juga selalu menunjukkan kasih dan berbagi kasih kepada keluarga, kepada teman-teman, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau hadir di dunia ini. Tuhan pimpin kami untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.